I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal patung di SPDP tema 1 kelas 6. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah melihat yang seperti ini? Atau seperti ini? Nah, semua itu disebut sebagai patung. Patung adalah sebuah hasil cipta karya manusia yang berbentuk 3 dimensi. Ya, 3 dimensi karena patung memiliki ukuran panjang, memiliki ukuran tinggi, dan lebar. Serta patung dapat dilihat dari arah mana saja. Patung terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari besi, bahkan ada juga yang dari tanah liat. Teman-teman, untuk menciptakan hasil karya seni patung, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama, bahan. Bahan batu dan kayu memiliki sifat keras, maka cara pembuatannya harus dipahat. Bahan tanah liat sifatnya sangat plastis atau lentur, sehingga mudah dibentuk. Yang kedua, desain. Desain adalah karya seni 2-dimensional yang bersifat rancangan atau sketsa dari sebuah karya seni 3-dimensional. Maka, desain yang dibuat diusahakan dapat dilihat dari berbagai arah. Yang ketiga, teknik. Di antaranya teknik butser, yaitu cara membuat patung dari bahan lunak atau tanah liat, plastisin, dengan mengurangi atau menambahkan bagian-bagiannya. Kemudian ada teknik ukir dan teknik pahat. Biasanya dilakukan pada bahan-bahan yang keras seperti batu dan kayu. Yang terakhir ada teknik cetak tekan, dilakukan dengan menekan tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan cetakan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dengan waktu yang cepat. Berdasarkan bentuknya, karya seni patung dibagi menjadi 2. Nah, apa saja itu? Yuk kita lihat. Figuratif. Figuratif merupakan bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah. Bentuk karya ini dibuat secara utuh sesuai aslinya, misalnya manusia, hewan, atau tumbuhan. Contohnya patung buah mangga yang merupakan identitas kota Indramayu, kemudian ikan hiu dan buaya yang menjadi identitas kota Surabaya. Non-figuratif. Non-figuratif merupakan karya seni rupa patung yang dibuat tidak seperti aslinya, yaitu dibuat di luar bentuk aslinya. Karya ini lebih menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lekukan, dan lainnya. Sedangkan dilihat dari fungsinya, patung dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, patung monumen. Fungsinya untuk memperingati suatu peristiwa sejarah atau tokoh yang telah berjasa besar. Yang kedua, patung digunakan sebagai lambang pemujaan. Gunanya sebagai lambang pemujaan atau sesembahan, bahkan ada juga yang digunakan sebagai tempat untuk beribadah agama tertentu. Yang ketiga ada miniatur. Jenis patung ini merupakan sebuah tiruan bangunan atau arca tapi dalam bentuk yang kecil. Yang terakhir ada dekorasi. Fungsinya sebagai ornamen atau penghias baik di dalam ataupun di luar ruangan.
Demikian materi mengenal patung. Semoga membawa manfaat. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say.